Haji Tambari, saya semakin tenang. Mudah-mudahan permasalahan saya bisa teratasi. Tidak ada persoalan yang tidak diatasi. Amin. Kecuali ingin menyelesaikan persoalan. Iya. Meskipun bukan pegadaian ya. Iya. Pegadaian kan menyelesaikan masalah Tanpa masalah. Iya, gitu aja. Salam TIS, tim inti sahabat. Ya, paguyuban atau perkumpulan ataupun apapun namanya yang namanya organisasi pasti akan mengalami gonjang dan ganjing. Termasuk keberadaan yang namanya TIS, ya, teman inti sahabat. Maksud dari pendirian TIS ini adalah untuk mewadahi teman-teman senasib seperjuangan. Ya, dengan hadirnya TIS diharapkan bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Persis seperti pegadaian, meskipun ini bukan tempat pegadaian. Sahabat TIS rupanya suka terhadap hal-hal yang bersifat perkumpulan atau paguyuban atau organisasi apapun namanya. Ya, sahabat TIS, kita hadir untuk menyelesaikan, menampung, membuat kebijakan-kebijakan target serta tujuan yang belum tentu tergarap. Apalagi sahabat TIS terdiri dari berbagai ragam sifat, watak, dan identitas seseorang. Ya, untuk melebur diri menjadi sebuah wadah organisasi memang tidaklah mudah. Sebagaimana layaknya organisasi, tentu ada aturan yang mengikat. Ya, biasa disebutnya adalah ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bukan rumah tangga orang lain. Sahabat TIS, teman-teman yang ada di berbagai daerah menyatukan diri, melebur dan bergabung dalam satu wadah namanya tim inti sahabat. Padahal tim inti adalah sebuah nama ketika ada sekelompok orang yang terdiri dari beberapa orang lalu berkumpul. Perkumpulan itu disebut wadah. Di antara wadah organisasi pasti ada beberapa orang yang masuk dalam tim inti. Nah, itulah makna dari inti keberadaan sebuah organisasi. Dimanapun di berbagai daerah yang namanya sebuah perkumpulan, hati-hati. Ya, pasti ada 3P. Apa itu 3P? Ya, kita dengarkan penuturan dari 3P itu. 1, P pertama adalah penyusupan. Ya, kita harus hati-hati terhadap siapapun orang yang akan menyusup, karena kita tidak tahu siapakah di antara kita yang menjadi penyusup, berpotensi menjadi penyusup. Ketika kita sudah disusupi oleh sekelompok orang atau beberapa orang, pasti akan terjadi pelemahan. Ya, itu namanya P kedua. Setelah penyusupan, maka akan muncul terjadi pelemahan. Ya, ujung-ujungnya lemah organisasinya, lemah ekonominya, lemah kepercayaannya, lemah ketidakkesukaannya, dan sebagainya. Akhirnya organisasi itu pada akhirnya menjadi runtuh atau P ketiga disebut penghancuran. Itulah sahabat TIS, kita harus waspada dimanapun berada. Sebab di sebuah organisasi apapun namanya, wadah, perkumpulan, atau paguyuban, pasti akan terjadi perpecahan. Setelah biasanya organisasi itu besar dan berujung rebut tentang ketidaksukaan apabila sudah mencium isu uang, isu finansial, isu keberadaan organisasi yang ditopang oleh sebuah dana. Padahal awalnya pasti ada yang berdarah-darah, koprot. Ya, ujung tombak dan ujung tombok. Kalau nggak mau menjadi ujung tombak, maka sangat susah menjadi pimpinan. Apalagi tidak mau tombok dalam sebuah organisasi, namanya juga ketua, ujung tombak dan ujung tombok.
tombok untuk wedangan, tombok untuk biayai ini itu pasti. Ya, sahabat Tis, kita tetap seduluran selawase. Makanya kita harus berkomitmen diri, melebur diri, menyatukan diri untuk saling menghargai dan berkomitmen untuk jujur. Karena sekarang banyak sekali orang yang tidak jujur. Katanya orang jujur pasti hancur, padahal tidak, orang jujur pasti mujur. Begitu sahabat Tis, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Yang bisa nebak kuis dari saya hadiahnya kok. Ya, karena kemarin sudah ada videonya kan. Kalau lagi kita pesan, salam sehat, sukses selamat, Tis. Tis.